Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku ya, Serin. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini aku mau share kegiatan lagi, yaitu bongkar belanjaan. Oke, langsung aja. Ini yang pertama, aku tuh beli tempe harga 5.000. Kemudian ada tahu coklat segitiga harganya 5.000 juga. Terus itu ada ubi ungu harganya 8.000 satu kantong ya. Terus aku beli juga pisang sunbread itu 3 pieces harganya 10.000. Terus ada kacang panjang satu kantong gitu harganya 5.000. Terus aku ada beli juga terigu setengah kilo harganya 5 ribuan gitu ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku bongkar satu kresek lagi, ini khusus perbumbuan. Aku belinya sekalian gitu ya, satu kantong itu Rp61.000 kayaknya. Itu sama ati ampela ya, aku beli harga 12.000 per kilo. Terus ini untuk perbumbuannya aku tuh beli cabai keriting seperempat, terus ada cabai merah galak itu ya, cabai rawit seperempat, cabai rawit galak, terus bawang putih seperempat, sama bawang merahnya tuh setengah kilo. Di tempat aku harga perbumbuan masih normal kecuali cabai. Cabai itu udah mulai naik lagi ya teman-teman. Gimana di daerah kalian nih? Boleh sharing-sharing di komen ya. Di tempat aku untuk cabai rawit udah di angka 50.000 per kilo ya, lebih kayaknya. Oke, lanjut ke videonya. Ini tuh aku udah selesai ngerebus ati ampela gitu ya teman-teman. Ngungkep gitu, udah aku pakein bumbu juga, bumbu racik ayam goreng. Nah ini tinggal aku angkat aja. Tadi tuh aku belinya kotor ya, ati ampela kotor, aku bersihin sendiri. Itu harganya 12.000 per kilo, barengan sama tukang bumbu ya, tukang perbumbuan yang tadi, yang bawang cabai gitu. Pokoknya aku beli di dia itu 61.000, terus di tukang sayurnya itu 29.000. Jadi total belanjaan aku kali ini adalah Rp90.000. Untuk protein hewani dan sayurannya tuh nggak akan cukup 1 minggu ya teman-teman, karena emang sedikit. Jadi mungkin nanti dari sisa uang belanja itu aku bakal beli di mamang sayur yang lewat aja gitu harian. Gak tau kenapa aku tuh lagi males ke pasar atau males ke tukang sayur yang ada di bundaran gitu, karena nggak ada motor gitu ya di rumahnya. Terus pak suami tuh si pagi juga nggak ada yang nganter, jadi ya udah aku nanti belanjanya di tukang sayur yang lewat depan rumah aja. Oh iya, kemarin tuh aku ada sempet juga beli telur sebelum beli perbumbuan ini setengah kilo. Di tempat aku telur tuh sekilonya harga 27.000. Aku beli setengah itu di angka 15 ribuan gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini untuk ati ampela sudah aku masukin ke wadah. Aku pisahkan dulu ya, nggak aku campur di bagian sini karena aku mau food prep untuk bagian sayuran sama perbumbuan ini ya. Oke, sambil sapa nih teman-teman semua, lagi pada ngapain nonton video aku? Semoga kalian nontonnya enjoy ya. Dan untuk yang baru bergabung, perkenalkan ya, aku Serin, seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak yang tinggal di Cikande, Serang, Banten. Salam kenal ya semuanya. Dan buat temen-temen yang udah selalu support aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya semuanya untuk support dari kalian. Nah lanjut lagi ya ke videonya. Ini untuk tempe aku potong jadi 2 kayak gini. Tadi ada lebihan sedikit karena emang wadahnya tuh kecil ya teman-teman. Jadi aku nanti langsung goreng aja buat yang lebihannya itu. Nah lanjut, seperti biasa untuk tahu ini aku masukin ke wadah kayak gini. Untuk tahu ini biasanya aku pakai buat bikin gorengan tahu isi, atau enggak aku bikin kayak kuah santan gitu ya teman-teman, karena suami aku tuh favorit banget kayak sayur-sayur yang berkuah santan gitu. Nanti ini mau aku rendam lagi pakai air seperti biasa ya. Nah lanjut, ini aku beli ubi ungu satu kantong gini harganya 8.000 ya teman-teman.
Aku juga nggak tahu ya ini nanti ubi itu mau dibikin apa. Nggak tahu tiba-tiba kenapa aku pengen beli aja ubi gitu ya teman-teman. Mungkin nanti aku bikin kayak cemilan bola-bola ubi atau apa gitu. Nanti aku cari-cari dulu deh resepnya di TikTok atau di Instagram lainnya. Atau mungkin teman-teman ada yang punya saran untuk ubi aku ini mau dibikin cemilan apa? Boleh ya komen di bawah. Karena sampai aku dubbing ini juga itu ubinya masih ada ya teman-teman di dapur, belum diapa-apain. Oke lanjut, tadi aku udah masukin kacang panjang ya ke wadah food prep, cuma nggak aku petik-petikin gitu, udah aku panjangin aja kayak gitu dulu ya teman-teman, karena food prepnya ini kayak kejar-kejaran gitu sama bocil. Nah lanjut, ini aku mau bongkar untuk perbumbuan. Tadi aku beli bawang putih, bawang merah, cabai keriting dan cabai rawit galak ya teman-teman. Ini tuh lagi pada murah ya, kecuali cabai rawit nih udah naik lagi, kayaknya udah di angka 53 ribuan gitu per kilo. Nah ini untuk bawang merah tuh lagi murah banget ya, karena cuma 23 ribu per kilo, makanya ini aku beli langsung setengah kiloan gitu. Ini tuh bawangnya emang agak kecil-kecil gitu sih, tapi menurut aku bagus karena emang kering ya, untuk bawangnya tuh nggak basah. Jadi insya Allah untuk disimpan lama juga akan awet. Nah ini dia ya teman-teman, cabai rawit galaknya. Aku beli seperempat aja, aku campur aja nanti kalau mau nyambel sama cabai keriting ya. Karena emang kalau buat bumbu juga lebih enakan pakai cabai keriting ya menurut aku. Nah terus itu ada bawang putih juga, aku beli seperempat aja. Nah lanjut, ini aku rendam ya untuk tahunya. Aku rendam pakai air dulu, terus aku tutupin dulu sambil aku food prep perbumbuan, karena aku mau kupas-kupasin aja untuk bawangnya. Aku tuh lebih apa ya, lagi pengen aja gitu ya teman-teman, lagi moodnya tuh lagi bagus, makanya mau langsung aku kupasin untuk bawangnya biar nanti pas masak tuh jadi lebih cepet kalau mau blender. Cuma nggak semua aku kupasin ya, jadi cuma beberapa aja yang sekiranya stok 3-4 harian gitulah, nggak yang sampai lama banget sih aku simpan di kulkasnya. Nah ini yang pertama seperti biasa aku petik-petikin dulu ya untuk cabai keriting, cabai rawit galaknya. Dan nggak bosen ya aku ingetin buat teman-teman yang mungkin baru belajar food prep, untuk cabai ini harus dialasin dengan tisu ya. Karena menurut aku tuh lebih awet ya teman-teman. Aku udah coba, kadang sampai 2 mingguan juga tuh masih segar untuk cabenya. Yang penting pas kita lagi metik-metikin kayak gini tuh disortir ya, sambil disortir kayak yang udah busuk atau yang udah benyek-benyek gitu ya. Kan ada ya kadang yang udah lembek-lembek gitu berair, itu nggak usah dimasukin ke situ ya teman-teman. Jadi biar yang di wadah ini tuh tetap seger gitu, sama teman-temannya yang seger-seger juga. Karena yang aku baca kalau di satu wadah itu ada satu yang busuk cabai, itu nanti bisa tertular gitu ya teman-teman, untuk bakterinya mungkin ya, kayak gitulah. Ada tips lagi sih untuk nyimpen cabai ini biar lebih awet tuh dikasih bawang putih. Cuma aku tuh kadang suka lupa inget-ingetnya tuh pas lagi dubbing kayak gini ya teman-teman. Tapi nanti nextnya itu misalkan habis dubbing nih, besoknya aku buka kulkas, nah baru tuh aku kasih bawang putih di bagian cabenya, kayak gitu sih. Itu aja sih ya teman-teman tips dari aku buat menyimpan perbumbuan, terutama cabai, karena emang kalau bawang itu disimpan di suhu ruang juga akan awet ya. Beda sama cabai. Aku pernah simpen cabai di suhu ruang gitu, kayak layu-layu gitu ya teman-teman, nggak fresh gitu, aku kurang suka. Tapi mungkin ada beberapa teman aku juga yang simpan cabai di suhu ruang. Nggak tahu, aku tuh lebih suka cabai yang dimasukin ke kulkas. Kalau kalian tim yang mana nih untuk simpan cabai, yang di suhu ruang atau dimasukin ke kulkas kayak aku kayak gini, di food prep, dialasin tisu, terus dipetik-petikin tangkainya? Boleh ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Nah ini videonya aku skip aja, langsung di bagian akhir aku metikin cabai, takutnya teman-teman pada bosan ya liatin aku metikin cabai. Nah ini udah selesai untuk metikin cabai keritingnya ya teman-teman.
Sebenarnya aku tuh suka ya stok cabai merah kayak gini karena buat bumbu tuh kayak lebih medok terus lebih merah gitu ya daripada pakai cabai rawit doang. Ini karena aku pikir kebanyakan di satu tempat, jadi aku ambil satu tempat lagi, terus aku pakai 3 penyimpanan kayak gini ya teman-teman. Untuk satu box yang kecil itu aku campurin pakai cabai rawit juga karena di sana tuh kayak agak kebanyakan gitu, jadi aku taruh di wadah ini kayak gini. Dan tidak lupa ya aku tutupin pakai tisu biar cabenya lebih awet. Nah lanjut, ini aku mau ngupas-ngupasin untuk bawang merah karena lagi mood aja teman-teman, lagi pengen biar masaknya tuh lebih satset lagi. Karena bawangnya tuh kecil-kecil, jadi aku pikir kalau aku kupas dadakan saat mau masak takutnya tuh kelamaan gitu ya teman-teman. Jadi nggak yang gede-gede gitu bawangnya. Jadi aku kupasin aja dulu sekarang mumpung aku lagi lagi niat gitu ya teman-teman untuk food prepnya ini. Dan emang ini tuh food prep kayaknya kebanyakan perbumbuannya ya, karena untuk sayuran dan protein hewaninya tuh cuma sedikit banget. Aku cuma beli telur sama ati ampela aja. Nah ini dia udah selesai ya teman-teman. Untuk food prep aku itu sayurannya cuman kacang panjang doang karena emang di kulkas tuh masih ada stok labu siam gitu ya. Nah ini ada ubi, kacang panjang, tahu, tempe, bawang merah, bawang putih yang sudah aku kupas. Lanjut, ini tuh aku mau bersihin sampah ya teman-teman. Yang tadi bekas ngupas-ngupas bawang, bekas petik-petikin cabai kayak gitu. Ini sih manfaatnya food prep. Jadi sampah tuh udah terpilah-pilih gitu ya teman-teman. Udah dipilihin, jadi yang masuk ke kulkas itu cuma tinggal yang bersih-bersihnya aja. Paling untuk sayuran kacang panjang itu doang sih ya, nanti aku potongin kan ujung-ujungnya kita buang gitu. Nah lanjut, ini aku tutupin dulu untuk wawadahan food prep aku. Tinggal aku masukin deh ke dalam kulkas. Dan itu ada ya di sebelah kiri bawang yang aku simpan di suhu ruang aja karena emang aku nggak kupas semuanya, aku cuma stok bawang yang sudah dikupas untuk beberapa hari aja. Oke, sampai di sini dulu sih video aku. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau nonton video aku sampai di menit akhir ini. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan aku juga mau ucapkan mohon maaf ya bila ada salah kata atau perbuatan dari video ini ataupun di video aku yang sebelumnya. Mohon dimaafkan ya teman-teman, karena aku juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua ya. Oke, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Dan akhir video aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. See you.